잠깐만. 죽을 순 없다. Hai guys, kali ini kita akan membahas alur sebuah film berjudul Dead Game. Film ini menceritakan seorang pria bernama Choi Jae. Dia adalah seorang pengangguran yang baru saja kehilangan semua uangnya karena penipuan. Dibebani dengan tekanan hidup yang tinggi, ia pun memutuskan untuk bunuh diri, yang mana hal itu menjadi malapetaka baginya, sebab Choi Jae dihukum oleh kematian itu sendiri untuk 12 kali hidup dan menghadapi kematian kembali di tubuh yang berbeda-beda. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cerita bermula pada 7 tahun yang lalu. Pemain utama kita bernama Choi Jae sedang dalam perjalanan untuk interview kerja di sebuah perusahaan yang terkenal bernama Taekang, yang mana ia juga merupakan seorang mahasiswa dari universitas bergengsi Kyohak. Tidak lupa ia juga disemangati oleh seorang pacar cantik bernama Lee Jisoo. Tetapi sialnya saat dalam perjalanan itu, dia menyaksikan seorang bapak-bapak yang bundir menabrakkan dirinya ke mobil. Entah apa alasan bapak tersebut, tetapi ia yang menyaksikan itu berusaha menanyakan keadaannya. Namun pada saat itu juga ia mengalami trauma karena melihat darah yang begitu banyak dan menyaksikan seseorang meninggal di hadapannya. Sebab trauma itu ternyata terbayang-bayang sampai pada ketika dirinya sedang interview kerja. Jae mengalami trauma gemetar yang hebat hingga ia tak bisa mendengarkan pertanyaan HRD kepadanya, yang mana membuat dirinya gagal dalam interview kerja itu. Kemudian perjalanan hidup Jae terus berjalan selama 7 tahun berikutnya dengan bekerja paruh waktu sambil mencari pekerjaan tetap di perusahaan besar. Menerima cacian dan hinaan karena ia juga merupakan seorang lulusan sarjana yang belum mempunyai pekerjaan tetap di saat orang lain yang seumurnya memiliki pekerjaan yang mapan. Choi Jae hanya bisa bekerja paruh waktu sambil mencari pekerjaan tetap untuk melunasi hutang semasa ia kuliah, karena ia hanya bisa berhutang agar dapat membiayai kuliah karena dia dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. Setelah 7 tahun lamanya, yaitu tahun 2023, Choi Jae akhirnya mendapat panggilan interview kembali di perusahaan yang sebelumnya ia lamar, yaitu perusahaan Taekang. Di sana Jae dihadapkan dengan 3 orang yang menginterviewnya. Namun, Jae diberikan sedikit kritik karena memiliki nilai tinggi dalam sebuah sertifikat tes bahasa Inggris, tetapi tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang berkaitan dalam bahasa Inggris sama sekali, dan malah mencantumkan pengalamannya selama ia bekerja sebagai paruh waktu. Tetapi salah satu HRD memuji Jae karena Jae mencantumkan pekerjaan paruh waktu karena ingin terlihat tekun dan pekerja keras. Apalagi ayahnya yang sudah meninggal sejak ia umur 5 tahun, yang mana membuat ia harus bekerja keras karena tidak memiliki lagi tulang punggung keluarga. Karena dipuji kerja kerasnya, Jae dengan senyum sumringah berpositif thinking ia akan diterima di perusahaan itu. Tapi kebahagiaannya terganggu sebab ia mendapat sebuah kabar bahwa perusahaan yang direkomendasikan oleh temannya untuk berinvestasi bernama Hyunsu yang ternyata adalah perusahaan yang dimanipulasi penipu, yang mana temannya juga adalah komplotan dari semua itu. Kemudian Jae bergegas lari ke rumah Hyunsu, namun penipu itu tidak membukakan pintunya hingga membuat Jae frustasi. Ia berusaha membobol apartemennya, yang mana dirinya harus berurusan dengan polisi karena membuat kegaduhan dan berisik. Kemudian Jae di sana menjelaskan masalahnya dan meminta Pak Polisi untuk menangkap penipu itu. Namun Pak Polisi tidak bisa menangkapnya sebab Jae melakukan investasi untuk keuntungan, yang mana hal itu tidak bisa ditindaklanjuti karena hanya sebuah kerugian investasi. Di bagian berikutnya terlihat Choi yang frustasi menuju rumah pacarnya sambil teringat rayuan maut temannya untuk berinvestasi sambil diiming-imingi keuntungan yang bisa untuk modal nikahnya nanti dengan pacarnya. Namun sesampainya di sana ia melihat Jisoo yang diantar oleh pria lain dan diberi bunga. Kedua mata mereka pun bertemu. Jae mendatangi Jisoo, tapi Jisoo terlihat kecewa kepada Jae karena penampilannya seperti orang mabuk dan menuduh Jae minum-minum. Tetapi Jae tidak bisa berkata-kata lagi, lalu pamit pergi. Namun Jisoo yang perhatian memberi Jae amplop uang karena mengetahui dirinya yang bolos bekerja karena memiliki interview pekerjaan. Sehingga Jae yang terluka harga dirinya melantur menuduh Jisoo selingkuh untuk melampiaskan emosinya. Sehingga Jae pun mengajak putus kepada Jisoo karena terbebani oleh dirinya yang menganggur dan tidak berguna. Berpacaran dengan Jisoo yang merupakan dari keluarga yang kaya,
그만 헤어져 줄까? 너 고생했다. Apalagi setibanya ia di rumah, Lee diusir dari rumahnya karena menunggak bayaran hingga semua barang-barangnya dikeluarkan. Apalagi pada pagi harinya pun Lee mendapat kabar bahwa dia gagal dalam interview bekerjanya di Taekang. Setelah mendapatkan kesialan beruntun, Lee memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di atap gedung sambil meninggalkan surat wasiatnya. Sesudah ia loncat dari atap gedung, tiba-tiba ia tersadar sedang berada di sebuah pesawat dan memiliki wajah yang berbeda daripada wajah aslinya. Di sana ia bertemu seorang wanita sambil membacakan wasiat Choi Jae. Kaget bahwa wanita itu mengetahui namanya. Pada saat ia melihat mata wanita itu, Choi Jae teringat kembali kejadian sesudah ia bundir. Dirinya ada di dunia lain dan bertemu pertama kali dengan wanita itu. Wanita itu adalah kematian itu sendiri, atau kita sebut saja maut. Menjelaskan bahwa dia akan dihukum karena sudah mempermainkan kematian. Kembali pada saat sekarang, Choi akan masuk ke tubuh orang yang berbeda-beda dan akan mengalami kematian di tubuh itu untuk merasakan kematian kembali. Tapi jika ia berhasil menghindari kematian itu, maka Choi Jae akan terus hidup di tubuh itu. Lee Jae tidak puas karena dirinya bundir, tidak ingin kembali berjuang hidup, tetapi malah disuruh berjuang hidup, yang mana maut pun menyuruh untuk memperlihatkan kepadanya bahwa Lee Jae tidak takut akan kematian, seperti dalam surat wasiatnya. Kemudian pada saat maut hilang, pesawat yang dinaiki Lee Jae mengalami turbulensi, yang mana membuatnya khawatir sebab mengira dirinya akan menghadapi kematian yang disebut oleh maut. Ia pun segera memakai pengaman, tetapi pramugari datang untuk mengingatkan tidak perlu khawatir karena ini hanya sementara. Dan sesudah turbulensi berhenti, Choi Jae pun lega dan pergi ke ruangan pribadinya. Disitulah ia melihat kemewahan yang dimiliki tubuh ini. Sebab tidak lama kemudian datang sebuah kristal terbang yang menghampiri Choi Jae, di mana ia pun teringat jati diri tubuh ini bernama Park Jin Tae, berusia 30 tahun dan merupakan putra kedua dari CEO Taekang Group. Ditambah ia adalah pewaris Taekang Group juga. Dengan mengingat itu, Choi Jae pun berpikir untuk terus hidup karena semua yang ia impikan ada di dalam tubuh yang ia rasuki. Namun pada saat itu juga salah satu mesin pesawat mengalami kebakaran, yang mana membuat pesawat yang dinaikinya mengalami masalah dan terus jatuh ke bawah. Ditambah salah satu bagian pesawat yang hancur membuat para pramugari tersebut jatuh keluar. Sementara itu, Lee Jae berhasil duduk dan memakai sabuk pengaman. Hanya bisa duduk diam dan melihat beberapa saat kemudian pesawat itu pun meledak dan Choi Jae mengalami kembali kematian. Kemudian ia tersadar dirinya sudah berada di dunia lain dan bertemu kembali dengan maut. Di sana ia ditanya apa rasanya mati kembali, namun ia masih bisa mentoleransinya dan terlihat ada 11 peluru dan jam yang menunjukkan masih ada 11 kematian lagi yang harus Lee Jae hadapi, dan ia akan mulai masuk ke tubuh baru jika maut menembak peluru itu kepada Lee Jae. Lalu kristal yang terbang tersebut adalah ingatan dan kemampuan dari tubuh asli itu yang diserap oleh Lee Jae. Dijelaskan bahwa pemilik asli dari tubuh itu sudah mati dan Lee Jae datang mengambil alih tubuh itu untuk mengulang kejadian kembali sebelum pemilik tubuh itu asli mati. Dan tergantung usahanya, mungkin saja Lee Jae mendapat akhir yang berbeda jika ia berusaha. Ia pun mengeluh bagaimana caranya ia bertahan dari pesawat yang akan meledak. Namun maut menegaskan bahwa jika Lee Jae gagal untuk bertahan maka ia akan masuk neraka, yang mana kebetulan mereka sedang berada di depan pintu neraka, membuat maut mengajaknya untuk mampir melihat neraka. Tapi di sana Lee Jae menangis melihat semua orang yang disiksa dan merasa tidak akan tahan kuat menanganinya, walaupun hanya 1 menit saja. Lee Jae akan masuk neraka karena kesalahannya adalah maut itu sendiri sebelum maut mencarinya. Tetapi hal itu bisa dicegah jika saja Lee Jae bisa selamat di tubuh yang baru. 1분이라도 견딜 자신 있어? Maut pun menembak Lee Jae. Scene langsung berganti kepada Lee Jae yang sedang merasuki tubuh baru dan terjun tanpa parasut. Kemudian kristal ingatan itu pun datang kepadanya dan ia pun mengingat bahwa tubuh ini bernama Song Jae-sop yang berusia 38 tahun. Tubuh ini memiliki 4 rekor dunia karena menyukai olahraga yang ekstrim, di mana ia melakukan hal ini ditantang oleh sponsornya untuk terjun tanpa parasut dan mendarat di sebuah jaring yang akan menyelamatkan hidupnya. Hal ini juga disiarkan oleh berbagai platform media secara langsung, yang mana setelah menyerap ingatan dan kemampuan itu, Lee Jae menjadi percaya diri dan tidak takut lagi.
Yi Jae pun dengan pedenya mencari jaring itu dan setelah menemukan jaring itu, ia pun melesat dengan kecepatan tinggi untuk mendarat di sana. Namun karena terlalu pede, sangat disayangkan, Yi Jae mengalami kematian keduanya. Setelah itu, Yi Jae kembali ke dunia lain dan masih terbayang-bayang sesakit apa kematian sebelumnya. Bahkan mengkomplain bagaimana ia bisa selamat dari ketinggian tanpa parasut. Bahkan setelah ia mendapatkan ingatan dan kemampuannya, tetap saja dia tidak berhasil. Sebab hal itu bukanlah hadiah, melainkan hukuman dari maut yang mempermainkan Yi Jae. Kemudian Yi Jae meminta maaf karena telah meremehkan kematian. Namun hal itu sudah terlambat sebab dosa Yi Jae sudah terlalu besar hingga membuat Tuhan marah. Namun dosa besar yang ia perbuat bukanlah bunuh diri, melainkan hal lain yang mana ia juga tidak tahu dosa apa yang diperbuatnya hingga membuat Tuhan marah. Karena ditambahkan satu peraturan kembali oleh maut jika Yi Jae tidak menyadari dan bertobat atas dosa besar yang ia lakukan, maka walaupun selamat, Yi Jae akan tetap masuk neraka. Yi Jae mengungkapkan bahwa dirinya melakukan bundir karena pengangguran, tidak punya uang dan semua tabungannya habis. Bahkan harus merelakan orang yang ia sayangi untuk pergi, yang mana membuat dunia terasa gelap. Namun ia malah mendapat hukuman seperti ini, padahal ia tidak menyakiti siapapun. Tetapi maut mengingatkan pada Yi Jae, di balik kematian Yi Jae, apakah benar-benar tidak ada yang terluka atas kematiannya? Yang mana hal itu tidak penting bagi Yi Jae, karena semuanya sudah terlambat. Jika dia menyesalinya dan diberikan kesempatan untuk hidup lagi, Yi Jae menolak untuk hidup lagi. 이제 와서 후회하면 천국 가요? 가난한 집안에서 태어나. Bagi maut, Yi Jae benar-benar orang egois, dan langsung saja maut menembak Yi Jae untuk hidup kembali. Tersadarnya Yi Jae menyadari dirinya berada di tubuh seorang anak SMA, dan terlihat kesal sebab ia melihat seorang berandalan yang tertawa lepas melihat sebuah video yang ternyata itu adalah video IG ketika merasuki tubuh Sung Jae-seo pada saat terjun tanpa parasut dan meninggal, yang mana akan membuat Yi Jae hendak mengetok kepalanya. Akan tetapi pada saat kristal ingatan masuk ke dalam dirinya, ia pun menjadi teringat bahwa ia adalah seorang siswa SMA bernama Kwon Hek-soo, yang mana diurus oleh ibu satu-satunya, dan alasan dia mati adalah karena bundir sebab dibuli oleh orang yang bernama Lee Jin-sang. Yang lebih parahnya, saat Hyuk-soo mengancam Jin-sang untuk bunuh diri, ia malah disuruh membawakan susu kesukaannya sebelum bunuh diri. Setelah mengingat itu, Yi Jae tidak jadi mengetok Jin-sang dan kembali duduk dan menarik kesimpulan jika dia tidak bundir, maka dia sudah menghindari kematiannya, sehingga membuatnya senyum semburinya. Tetapi dari belakang, ia diketok oleh para geng Jin-sang, yang mana membuat Yi Jae emosi dan menyerang Jin-sang. Salah satu temannya yang memiliki badan lebih tinggi darinya membuat Yi Jae tidak bisa berkutik karena perbedaan perawakan. Bahkan setelah pulang sekolah pun yang seharusnya Yi Jae bisa melawan Jin-sang, tetapi memilih diam dipukuli karena si badan tinggi. Seusai puas dipukuli, Yi Jae pulang ke rumahnya dan kembali mengingatkan kepada ibu kandungnya atas semua situasi ini. Kemudian saat ia bertemu dengan ibu Hyuk-soo pun, Yi Jae kembali menangis karena perhatian yang diberikannya, juga mengingatkan kepada ibu Yi Jae. Beberapa waktu kemudian, Yi Jae pun menyusun rencana untuk keluar dari target pembulian. Sebab ia merasa terganggu karena terus di SMS Jin-sang, yang mana membuat dirinya menghasut si badan tinggi dengan memprovokasi mengapa dia yang lebih kuat tapi malah Jin-sang yang menjadi bosnya. Karena terlihat si badan tinggi diam saja ketika ditampar oleh Jin-sang. Karena si badan tinggi hanyalah anak SMA yang temperamental, ia pun mengungkapkan bahwa dia bisa mengalahkan Jin-sang dengan satu tangan. Tetapi ada orang yang memegang Jin-sang, yaitu para senior. Para senior itu melindungi Jin-sang hanya karena dia pernah satu perguruan taekwondo dengan senior itu. Tapi tanpa backingan, Jin-sang hanyalah seorang pengecut. Lalu Yi Jae pun memberi saran ia akan mengurus Jin-sang tanpa melibatkan si badan tinggi, dengan syarat si badan tinggi tidak boleh ikut campur ketika dia berhadapan dengan Jin-sang bagian berikutnya. Kemudian terlihat Yi yang sedang makan siang dijahili oleh Jin-sang, yang mana membuatnya emosi dan menyiram Jin-sang dengan makanannya dengan sengaja. Lalu Yi pergi dengan senang setelah menjahili Jin-sang, yang mana membuat Jin-sang memerintahkan kedua temannya untuk mengejar Yi Jae. Akan tetapi si badan tinggi memilih untuk diam dan menghabiskan makan siangnya. Melihat itu, Jin-sang pun laporan kepada dekingannya seperti anak mama, dan langsung saja para senior menghampiri Yi Jae
Namun pada saat para senior datang kepada Yi-jae, ia bertingkah seperti anak cupu dan polos. Dan didukung oleh muka dan badan Yongsu, membuat senior itu kesal sebab bisa-bisanya Jin-sang dibully oleh seorang anak cupu. Yang mana seharusnya Jin-sang lah yang menanganinya sendiri, sehingga membuat senior itu berpikir Jin-sang hanyalah seorang pecundang. Memutuskan tidak jadi backingannya lagi. 이제 할 말 있으면 나랑 직접 해. Selepas rencana Ji-jae berhasil, ia pun berhasil keluar dari target pembulian, membuat si badan tinggi menjadi bos di kelasnya. Bahkan si badan tinggi tidak segan-segan merendahkan dan menampar Jin-sang. Kemudian Jin-sang mabuk karena kesal dan mendekati Yi-jae. Tapi Yi-jae menegaskan bahwa Jin-sang seperti ini adalah salahnya. Namun perlu diingatkan kembali bahwa Yi-jae melakukan ini karena diperlakukan Jin-sang. Sampai-sampai Yi-jae mengatai Jin-sang bodoh, yang mana Jin-sang pun tantrum menangis. Karena dahulu dia dihormati oleh teman-temannya, namun sekarang disebut bodoh oleh teman-temannya, bahkan oleh Yi-jae. 알아들었을 리가 없지. 병신새. Di bagian berikutnya, saat Yi-jae hendak pulang ke rumahnya, ia malah digetok batu bata oleh Jin-sang dari belakang. Tidak hanya sekali, bahkan Yi-jae dihantam berkali-kali oleh Jin-sang, sampai dirinya kembali berada di dunia lain dan bertemu dengan maut. Dia pun merasakan kesakitan dihantam oleh batu bata dan komplain bisa-bisanya dia mati karena dia dibully balik oleh orang yang membulinya. Tetapi maut berkata, bukankah itu yang Yi-jae mau dan manusia lakukan? Yi-jae lebih mementingkan dirinya sendiri daripada luka yang diterima oleh orang lain. Ia pun kesal memarahi maut karena mungkin saja ia dibohongi dan diberi harapan palsu. Sebab yang ada tubuh Yuksu selamat menghindari kematian. Namun maut ikut campur karena tahu Yi-jae selamat. Mendengar itu maut langsung melempar Yi-jae seperti sampah. Ia pun mengatakan bahwa memang menyenangkan melihat Yi-jae menderita. Namun ia tidak perlu ikut campur dalam hal itu. Karena itu adalah pilihan yang Yi-jae buat. Ia pun mengancam jika Yi-jae tidak sopan santun lagi, ia akan membubuhkan kepala Yi-jae. Jika saja Yi-jae bundir di saat merasuki tubuh orang lain, ia akan mendapatkan rasa sakit yang lebih buruk dari neraka. Lalu selanjutnya ia akan mengalami kematian yang lebih menyakitkan. Dan Yi-jae pun meminta untuk ditempatkan di tubuh yang tidak susah untuk bertahan hidup. Lalu peluru ditembakkan. Yi-jae sadar ia sedang disekap oleh para gangster, yang mana ia ditanya sebuah pertanyaan yang ia tidak ketahui. Lalu Yi-jae pun meminta waktu karena ia belum mengingat apa yang para gangster tanyakan. Namun sesudah Yi-jae menyerap kristal ingatan dan saat-saatnya Yi-jae berhasil mentabuk dan menghantam para gangster itu. Ia mendapatkan tubuh seorang gangster bernama Lee Ju-hun, namun karena melihat wanita yang cantik sering dipukuli oleh bosnya, ia pun mengajak kabur wanita itu dan mencuri uang 10 miliar dari bosnya. Sehingga ia pun dikejar-kejar oleh para gangster itu. Namun dengan kemampuannya yang hebat, ia berhasil lolos dari sekapan itu dan kabur dengan motornya. Tetapi dengan kemampuan dan koneksi bosnya, Yi-jae berhasil dilacak dan disitulah terjadi adegan kejar-kejaran. Adegan kejar-kejaran masih berlanjut, bukannya para gangster, tetapi polisi korup juga mengejar Yi-jae. Pasalnya mereka akan diberikan 2 miliar jika saja bisa menangkap Yi-jae. Hingga pada saat Yi-jae tidak punya pilihan lain dan masuk ke mall untuk mencari jalan dan sialnya, di sana juga Yi-jae terkepung. Tetapi untungnya nampak lift terbuka, dan Yi-jae pun dengan skill dewanya berhasil masuk ke lift itu dengan motornya. Namun para gangster itu rame-rame menuju atap, sedangkan Yi-jae yang ada di atap terjebak. Karena tidak memiliki jalan, ia pun terpaksa menerobos pembatas yang ada dan terjun ke bawah. Sebab Yi-jae sudah mengetahui jika saja ia mati maka ia bisa hidup kembali. Karena jika ia menyerahkan diri, itu sama saja menyerahkan nyawanya. Tetapi untungnya terdapat sebuah kolam yang menjadi pendaratan Yi-jae. Dan si bos gangster pun heran dengan kegilaan Yi-jae yang di tubuh Lee Jun. Pasalnya, bisa-bisanya ia tidak takut untuk terjun ke sana. Bak seperti kucing yang mempunyai 9 nyawa, Yi-jae pun berhasil kabur dan senyum sumringah karena mendapat tubuh yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang tinggi. Sesampainya di sekitar lokasi penyimpanan uang, Yi-jae pun bertemu dengan wanita yang ia selamatkan. Wanita itu pun langsung memeluk Yi-jae dengan hangat dan bertanya lokasi uang yang ia sembunyikan.
Namun pada saat ia memberitahu uangnya ada di dalam perahu di sekitar situ, naasnya Yi Jae ditembak 2 kali tepat di kepalanya dan meninggal. Sesadarnya ia di dunia lain, ia pun mengoceh karena bisa-bisanya ia ditipu oleh wanita itu, kemana bahkan Maut pun tertawa melihatnya. Dirinya pun bertanya kenapa gadis itu membunuhnya, tapi Maut menyindir kebodohan Yi Jae sebab Yi Jae bundir karena uang. Jadi tidak aneh gadis itu membunuh dia karena uang. Yang mana takdir Lee Ji-hoon tidak terhindarkan. Pasalnya raga Lee Ji-hoon juga modar dikarenakan wanita itu, bukan oleh para gangster. Lalu Yi Jae pun membuat rencana bahwa dirinya akan hidup lagi lalu mencari 10 miliar yang ia sembunyikan. Sebab hanya dia yang tahu uang itu di mana lokasinya, karena perahu itu ternyata bukan tempat ia menyimpan uang, melainkan kendaraan menuju tempat ia menyembunyikan uangnya. Sambil memikirkan itu, ia pun terlihat senyum. Maut yang melihat itu kesal dan langsung menembak Yi Jae karena senyumannya. Ia pun kembali tersadar di tubuh narapidana. Sesampainya di ruangan selnya, ia pun bertanya kepada temannya kapan Yi Jae akan keluar, sebab dirinya belum mendapatkan kristal ingatannya, dan salah satu temannya memperingatkan untuk menjauhi teman sel yang psikopat, sebab Yi Jae akan keluar dalam 4 hari. Kemudian datanglah sang teman sel yang psikopat, itu yang ternyata adalah Lee Jin-sang yang membunuh Yi Jae di tubuh Yuksu, yang mana Yi Jae langsung emosi dan menghajar Jin-sang tanpa ampun. Tetapi para teman sel yang lain memisahkan mereka sebab mereka takut pada Lee Jin-sang, dan Jin-sang juga mengancam akan membunuh Yi Jae, dan pada saat itu juga ingatan dan kemampuan asli diserap oleh Yi Jae. Tubuh ini bernama Choi Tak-sang yang berumur 21 tahun. Ia merupakan seorang yang berlatih menjadi atlet MMA. Tetapi karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, Choi Tak-sang mengambil pekerjaan yang dibayar 200 juta won jika saja ia menggantikan klien yang menabrak seorang perempuan. Yang mana itu berujung malapetaka karena Choi Tak-sang seharusnya dibebaskan karena pada saat itu ia masih berada di bawah umur dan pastinya akan langsung dibebaskan karena peraturan hukum di Korea. Tetapi sialnya sang korban malah meninggal dan Choi Tak-sang harus dipenjara selama 2 tahun lamanya. Ia pun mengancam pengacara sang klien untuk membayarnya 1 miliar karena Tai-sang masuk penjara. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, ia akan melaporkan kebenaran ini setelah dirinya keluar dari penjara. Dan sang pengacara pun mengancam akan membunuhnya jika saja itu terjadi. 10억 가지고 와요. 사는 법이라. Lalu kembali ke masa sekarang, polisi pun memisahkan pertengkaran mereka. Dan juga teringat saat Lee Jin-sang masuk sebagai tahanan baru. Ia mengaku masuk karena memodarkan seseorang dan pura-pura sebagai psikopat agar tidak ada tahanan yang mengganggunya. Tetapi Yi Jae mengingat itu hanya bisa tertawa, yang mana membuat dirinya memerintahkan teman-temannya untuk diam dan berjaga dan tidak boleh ada yang memisahkan mereka, sebab ia akan mengajar Jin-sang. Sambil menghantam Jin-sang, ia membeberkan kebohongan Jin-sang dan masa lalunya, serta cerita asli bagaimana ia bisa masuk penjara. Jin-sang hanya bisa diam karena takut dan ditambah Yi Jae yang berada di tubuh Choi Tak-sang mengetahui Hyoksu semakin memperkuat perkataan Yi Jae dan Jin-sang tidak bisa membantahnya. Bukannya bertobat karena membunuh seseorang, Jin-sang malah menjadikan senjata untuk menakuti orang lain yang membuat Yi Jae sangat kesal. Teman sel lain yang mengetahui itu langsung saja mengkeroyok Jin-sang karena telah membohonginya. Apalagi sekarang Jin-sang menjadi bahan bulian semua teman-teman selnya. Beberapa waktu kemudian Yi Jae yang sedang bekerja terlihat akan dijahati oleh seorang narapidana, akan tetapi karena insting yang kuat ia berhasil menghindari mata pisau yang ditembakkan kepadanya dan mata pisau itu berbalik menusuk si narapidana, yang mana hal itu membuat para petugas polisi harus membawanya ke tempat perawatan. Di mana hal itu pun menjadi hal buruk bagi Yi Jae karena tampak semua narapidana membawa alat untuk menyerang Yi Jae. Tanpa diberitahu pun, Yi Jae tahu siapa dalangnya, yaitu si pengacara yang diancam oleh Choi Tak-sang. Adegan pertarungan pun terjadi. Walaupun masih muda, tetapi Jae terkesan dengan tubuhnya yang sekarang, sebab ia bisa menghantam semua narapidana dengan tangan kosong. Bahkan Yi Jae bisa bertarung bak petarung MMA profesional. Seusai ia membantai para narapidana, ia pun menasihati salah satu teman sel dekatnya untuk bertobat dan sesali perbuatannya, sebab hal itu masih belum terlambat, yang mana bagi Yi Jae mengingatkan pada dirinya sendiri atas semua perbuatannya, dan kini Yi Jae juga di lubuk hatinya menyesal. Namun hal itu sudah terlambat bagi Yi Jae, karena sekarang ia adalah orang yang sudah mati. Beberapa waktu kemudian, pada saat jam tidur, terlihat Jin-sang yang mengasah sebuah plastik agar menjadi tajam.
Yang mana hal itu diketahui oleh Ijai karena ia mengetahui pasti Jinsang akan melakukan hal yang sama seperti di masa lalu. Ijai tampak sangat ingin membunuh Jinsang, tapi ia menahan diri karena harus bebas dan mendapatkan 10 miliar yang ia sembunyikan. Lalu untuk membuat kapok Jinsang, Ijai kemudian berpura-pura bisa melihat hantu Yoksu dan membeberkan kejadian memalukan yang dialami Jinsang. 블랙맨을 보았다는데? Bahkan Jinsang tidak merasa menyesal karena telah membunuh Yoksu hingga Ijai pun terus menghantam Jinsang. Serta saat hari kebebasannya, ia memberikan susu kesukaan Jinsang dan memberitahunya bahwa Yoksu akan menghantuinya selamanya agar Jinsang terus merasa ketakutan seumur hidupnya. Kemudian Ijai bertemu dengan pengacara yang menyewanya dan hendak memberi uang sekoper pada Ijai. Namun ia menolak dan akan merahasiakan kasus ini seumur hidupnya, lalu meminta untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Beberapa waktu kemudian ia sampai di perahu yang ia siapkan pada kehidupan sebelumnya dan bergegas pergi ke sebuah tempat di mana ia menyembunyikan uang 10 miliar tersebut. Setelah menemukannya, Ijai bahagia dan senyum sumringah dan hendak beristirahat. Tetapi dalam mimpinya ia didatangi oleh ibu kandung Ijai yang mana membuatnya mengeluarkan air mata dan ia pun terbangun karena ditelepon oleh ibu Choi Taesang agar segera pulang. Ia pun sedih karena ibu Taesang mengingatkannya pada ibu kandung Ijai sebab dirinya terlihat merindukan sang ibu juga. Sesampainya di stasiun, Ijai membagi dua uangnya untuk ibu Taesang dan sebagiannya ia menyimpannya di dalam sebuah loker yang bisa disimpan maksimal 4 hari ke depan. Namun dalam perjalanan, Ijai ditusuk oleh ayah dari korban yang kliennya tabrak sehingga Ijai pun mau tidak mau harus mengungkapkan bahwa bukan dirinya pelaku sebenarnya, melainkan orang lain. Mendengar itu, si bapak langsung ragu untuk membunuh Ijai dan lari karena ada suara langkah orang terdengar yang ternyata itu adalah suara langkah dari teman narapidananya. Tetapi alih-alih menolong, temannya malah menusuk Ijai sebab temannya dibayar ratusan juta won jika saja berhasil membunuh Ijai. Ijai pun kembali sadar di dunia lain dan merindukan ibunya. Kesal karena kalau saja dia tersadar tentang dendam ayah korban, maka mungkin dia bisa saja menghindari kematian itu. Dan Maut pun setuju akan hal itu, karena Ijai tidak mungkin akan mengingatnya. Sebab bagi Maut, Ijai hanyalah orang egois yang tidak memikirkan kesedihan orang lain. Kemudian Ijai menyuruh Maut untuk memulai hukumannya. Tapi sebelum menembak, Maut tampak tersenyum. Yang ternyata itu karena Ijai dihidupkan di tubuh seorang bayi. Tampak Ijai dalam tubuh bayi menangis, tapi ibunya bukannya menenangkannya, ia malah ikut tantrum mendengarnya. Sampainya di rumah, ia langsung dibanting dan bahkan ia disuapi makanan kadaluarsa oleh ayahnya. Tetapi saat ia menolak untuk makan, ia malah dimarahi oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian, polisi datang karena menerima sebuah laporan tentang penganiayaan anak dari rumah sakit yang melihat ada tanda-tanda penganiayaan. Namun orang tua itu berakting dan menyangkal hal tersebut, sebab ia juga meyakinkan polisi dengan menunjukkan kartun anak yang menyatakan dirinya bekerja di lembaga perlindungan anak, yang membuat polisi itu percaya dan pergi. Ijai yang menyadari itu hanya bisa menangis dan malah membuat jengkel orang tuanya, hingga ibu dajalnya malah membanting Ijai dan membekam Ijai hingga tewas. Dirinya pun sadar di tempat seperti biasa dan mengeluh kepada Maut. Namun Maut berkata bayi itu tidak mempunyai ingatan dan kemampuan, bahkan tidak bisa memilih untuk hidup atau mati. Tetapi Ijai malah menanyakan hidupnya, padahal ia sudah beruntung bisa hidup tidak seperti bayi itu. Bahkan Maut berpendapat bahwa Ijai akan mati melihat tindakannya selama ini. Berusaha sekeras apapun, Ijai tidak akan berhasil dan menekankan jika Ijai membunuh orang, maka Maut akan ikut campur. Ijai yang mendengar itu aneh karena ia merasa tidak akan pernah menghilangkan nyawa seseorang karena dirinya adalah orang yang baik. Kemudian Maut mulai menghukum Ijai. Kemudian tersadar di sebuah keramaian, ia pun bergegas mengecek tanggal. Sebab hari di mana ia hidup kembali adalah hari di mana habis masa sewa loker yang dirinya pakai untuk menyimpan uang. Apalagi tersisa hanya tinggal 15 menit sebelum barang-barangnya diamankan. Tetapi untungnya Ijai dengan rusuh berhasil datang tepat waktu sebelum para pegawai mengamankan barangnya. Lalu pada saat kristal ingatan diserap oleh Ijai, sadar tubuh yang ia rasuki adalah tubuh seorang model bernama Jang Gyeong-woo yang disukai banyak wanita, yang mana uang dan wanita hanya dalam satu jentikan jari saja bisa datang kepadanya. Ijai yang menyadari itu tampak sangat menyukai dirinya yang sekarang.
Beberapa waktu kemudian, Yi-jae diajak untuk party bersama di tempat jedak-jeduk. Ia pun tanpa ragu mau ikut, sebab dirinya diberitahu bahwa banyak sekali wanita cantik di sana. Sesampainya di sana, Yi-jae yang meminum beberapa teguk langsung maboi, sebab tubuh Geon-woo tampak tidak bisa mentoleransi banyak minuman. Dan pada saat menemui penyelenggara pesta, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak pertama dari Taekang Group, Park Tae-woo. Yi-jae yang sedikit mabuk terlihat menyapa Park Tae-woo, namun si Tae-woo tampak memaklumi Yi-jae yang mabuk. Sesadarnya Yi-jae sudah berada di kamarnya dan dicari oleh kakaknya, sebab kakaknya sendiri mencari Yi-jae untuk menyuruh dirinya menjaga kafe milik kakaknya karena akan pergi ke Amerika. Awalnya rencana Yi-jae adalah untuk bekerja 1 hari dan dia akan pergi ke luar negeri untuk melarikan diri. Tetapi tampaknya rencananya tidak jadi ia lakukan, sebab ia langsung melohok melihat salah satu pelanggan tetap di kafe kakaknya, yang mana itu adalah Lee Jisoo, mantan pacar tubuh aslinya. Yi-jae yang melihat Jisoo pun teringat kenangan-kenangan mereka bersama. Akibat sudah terlalu lama berpisah dengan mantannya, Yi-jae tidak bisa berhenti curi-curi pandang kepada Jisoo dan langsung bergetar gugup saat melayani Jisoo. Kakaknya yang peka memberitahu Yi-jae bahwa Jisoo sering ke sana dan dia adalah seorang penulis, yang mana Yi-jae pun langsung mencari berita tentang penulis Jisoo. Di sana ia mengetahui bahwa Jisoo baru saja memenangkan kontes menulis dan karyanya diterbitkan menjadi novel. Apalagi Jisoo membahas tentang Yi-jae yang menjadi inspirasinya dalam menulis, yang bahkan Yi-jae saja tidak tahu akan hal itu, sebab hari di mana Jisoo memenangkan kontes itu adalah hari di mana Yi-jae putus dengan Jisoo, dan juga amplop yang diberikan kepada Yi-jae adalah amplop uang dari hadiah Jisoo memenangkan kontes itu. Yi-jae yang menyesali hal itu pun langsung buru-buru pergi ke perpustakaan untuk membeli novel milik Jisoo dan teringat akan kenangan mereka, sebab banyak sekali isi dari novel itu yang terjadi berdasarkan kenangan Yi-jae dan Jisoo. Apalagi kata-kata yang paling diingat Jisoo yang diucapkan oleh Yi-jae adalah dirinya tidak akan segan untuk mengorbankan hidupnya demi wanita yang ia cintai dan akan bersama Jisoo selamanya. Di mana hal itu membuat Yi-jae menyesali semua perbuatannya kepada Jisoo karena telah melepaskannya. Bagian berikutnya terlihat Jisoo yang sedang nongkrong di kafe. Yi-jae melihat kakak Jisoo yang mampir menemui dia. Yi-jae yang melihat itu baru mengetahui bahwa orang yang mengantar Jisoo pada malam ia putus adalah kakaknya, membuat tambah penyesalan Yi-jae. Lalu ia pun berinisiatif untuk dekat dengan Jisoo dengan cara meminta tanda tangannya karena ia adalah penggemar dari novelnya, yang mana hal itu membuat Yi-jae kembali bersedih karena pulpen yang dipakai oleh Jisoo tidak lain dan tidak bukan adalah pulpen milik Yi-jae yang belum sempat dirinya berikan sebagai hadiah kepada Jisoo. Kemudian Yi-jae memberi ide cerita untuk dijadikan novel, yang mana cerita itu adalah tentang dirinya yang diberi hukuman untuk hidup dan mati di kedua tubuh yang berbeda, dan menceritakan semua hal itu kecuali tentang dirinya dan Jisoo. Jisoo yang mendengar itu terkesan karena cerita yang didengarnya seolah-olah adalah nyata, sebab Yi-jae menjelaskan cerita itu dengan menggambarkan emosi tokoh utama dengan mendetail, yang mana ia pun bertanya nama Yi-jae. Walaupun ingin menyebutkan dirinya adalah Choi Yi-jae, tetapi dirinya menahan diri dan memperkenalkan diri sebagai Yonggon-woo. 와, 진짜 걔 완전 미친년이에요. 장건우예요. Bagian berikutnya terlihat Yi-jae dan Jisoo terus menjadi lebih dekat dengan cara menceritakan hukuman Yi-jae, yang mana hal itu terjadi setiap harinya. Namun ada hal janggal bagi Jisoo, karena jika itu dirinya, dia akan terus mengunjungi ibunya. Tetapi hal itu tidak Yi-jae lakukan, karena baginya terlalu menyakitkan jika melihat ibunya yang bersedih karena anaknya sudah mati. Jisoo pun kagum pada Yi-jae akan ceritanya, bahkan kagum jika ia mengajukan beberapa pertanyaan. Yi-jae seolah-olah menjawabnya seakan itu adalah pengalaman ia sendiri. Karena sudah larut malam, Yi-jae hanya bisa memberikan sebuah payung untuk Jisoo karena cuaca sedang hujan. Tetapi pada saat ia di kafe, ia melihat mobil polisi berdatangan. Ditambah orang yang baru datang membicarakan polisi yang datang karena ada wanita yang kecelakaan, yang mana wanita itu adalah langganan kafe ini. Yi-jae langsung saja berlari dengan tergesa-gesa untuk melihat kejadian itu. Bahkan ia berusaha menerobos garis polisi yang ada karena khawatir itu adalah Jisoo, yang untungnya Jisoo terlihat di seberang, membuat Yi-jae kembali tenang. Yi-jae dan Jisoo pun kembali berbicara mengungkapkan bahwa Jisoo mungkin akan seperti Yi-jae jika saja ia mendengar orang yang berarti baginya mengalami sebuah kecelakaan. Kemudian Yi-jae mengajak Jisoo untuk bertemu kembali besok,
yang mana hal itu tidak bisa Jisoo lakukan sebab ia memiliki hal lain yang harus dilakukan, yaitu berkunjung ke makam Yi-jae. Dan Yi-jae yang mendengar itu diam-diam juga mengikuti Jisoo ke makam tanpa sepengetahuannya, dan mendengar Jisoo menyesal. Jika saja ia mencegah mereka putus malam itu, maka mungkin saja Yi-jae tidak akan melakukan bundir, di mana Yi-jae juga mengunjungi makamnya sendiri. Dan ibu Yi-jae juga tampak datang dan menangis karena kepergian putranya. Yi-jae pun ikut sedih sebab ia menyesal karena telah meninggalkan ibunya dan membuatnya bersedih. Lalu, Yi-jae berinisiatif untuk memberi ibunya uang dengan berpura-pura menjadi kenalan putranya agar bisa setidaknya membahagiakan ibunya walaupun sedikit. Cerita berlanjut saat Yi-jae mengalami mimpi buruk di mana dirinya mati tertimpa sebuah benda, di mana peristiwa itu terasa nyata baginya. Esoknya ketika Yi-jae bekerja di kafe seperti biasa, ia berbagi ceritanya kepada Jisoo dan memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Jisoo pun setuju dengan tawaran Yi-jae. Selama perjalanan pulang, Jisoo berharap agar cerita Yi-jae berakhir dengan happy ending. Ia merasa kasihan terhadap tokoh utamanya yang harus hidup dalam ketakutan karena kematian. Yi-jae pun memberitahu Jisoo bahwa mungkin hari itu adalah hari terakhirnya hidup. Dia pun mengakui memiliki pacar selama 7 tahun namun tidak bisa menunjukkan yang terbaik kepadanya. Namun pacarnya dengan percaya diri membanggakan dirinya. 여기요. 제 남자친구예요. Dan Yi-jae menyampaikan permintaan maaf dan berhenti bersedih kepada pacarnya karena dia tahu sudah terlambat baginya untuk meminta maaf sebab dia sudah mati. 오해해서 정말 미안하다고. Selain itu, Yi-jae mengungkapkan bahwa nama aslinya sebelum kematian pertama adalah Choi Yi-jae. K-J예요. 그게 무슨... Namun nasib berkata lain tidak mempersatukan mereka. Ketika Yi-jae dan Jisoo berbicara, mereka ditabrak oleh mobil dengan sengaja. Pelakunya adalah putra pertama dari Tae Kang-guk, yaitu Park Tae-woo. Yi-jae yang masih setengah sadar mengingat bahwa dalam tubuh Song Jae-sop, Choi Tae-sang, Lee Joo-hun, dan Park Ji-tae, Tae-woo merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang mengakibatkan kematiannya. Yi-jae yang tersadar di dunia lain mengamuk dan memutuskan untuk membalas dendam pada Tae-woo. Lalu ia menodongkan senjata yang biasa ditembakkan pada dirinya kepada maut karena merasa dipermainkan. 넌 이게 재밌지? 이행하겠습니다. Scene berpindah memperlihatkan dua orang pria yang merekam dan menyiksa seorang pria yang ternyata seorang psikopat yang banyak membunuh orang. Namun di saat mereka menyiksa pria itu, dari belakang ada pria misterius yang menyerang dan menyelamatkan pria itu. Saat di mobil, pria psikopat bertanya mengapa dia menyelamatkan dirinya. Apa dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya? Namun pria yang menyelamatkannya sudah tahu siapa pria itu. Dan dia menyelamatkan pria itu hanya agar bahan seninya tidak rusak. Seketika pria psikopat pun panik dan menyerang pria itu. Namun dia seketika langsung pingsan. Saat terbangun dia sudah diikat di meja besi. Jadi ternyata pria misterius itu adalah pelukis psikopat. Dia melukis menggunakan darah manusia. Pria itu pun mengambil gergaji mesin dan mulai memotong-motong tubuh pria psikopat itu. Kembali ke Yi-jae yang menodongkan pistol kepada Maut dan kemudian menembak Maut. Setelah Maut tertembak, Yi-jae menembak dirinya agar segera bisa membalas dendam dengan Tae-woo. Namun pistol itu kehabisan peluru dan kemudian Maut tiba-tiba muncul dan mengatakan Yi-jae bodoh. Ia bilang air tidak bisa basah, api tidak bisa terbakar, dan Maut tidak bisa mati. Yi-jae pun sadar dan terdiam. Kemudian Yi-jae marah dan menyalahkan Maut atas tewasnya Jisoo. Yi-jae marah kenapa seorang dewa sekejam ini. Kemudian Maut tertawa dan berkata dia bukan dewa. Dia hanya menjelma dengan wujud manusia untuk berkomunikasi dengan manusia. Kemudian Maut merubah wujudnya. Saat Yi-jae bertanya apa itu wujud aslinya, kemudian Maut berubah jadi Jisoo. Yi-jae sempat tergoda mengira itu Jisoo asli, namun ia tersadar. Kemudian Maut mengatakan kematian Jisoo memang sudah takdirnya dan bukan perbuatannya. Kemudian bertanya apakah Yi-jae siap ke tahap selanjutnya.
Dengan penuh dendam, Yi-jae menjawab siap. Namun Maut juga mengingatkan jangan membunuh karena ia akan ikut campur. Namun Yi-jae malah menantang Maut. Kemudian peluru ditembakkan. Saat tersadar, ternyata Yi-jae masuk ke tubuh pelukis psikopat. Ia juga kaget tangannya penuh darah. Saat ia menelusuri ruangan, ia sangat kaget dengan ruangan yang penuh darah. Kemudian bola kristal muncul dari ember darah. Jadi, tubuh ini bernama Jeong Gyo-cheol, berusia 34 tahun. Sejak kecil ia memiliki bakat melukis. Namun sampai usia remaja, lukisannya kurang dihargai. Sampai di suatu saat ada wanita yang bunuh diri di hadapan Gyo-cheol. Namun anehnya, dia malah menemukan inspirasi dari korban itu. Dia mulai melukis wanita itu, dan anehnya lukisannya malah mendapat banyak pujian dan sangat diminati. Karena itulah dia mulai menculik orang dan membunuh mereka untuk karyanya. Menyadari ingatan tubuh ini, Yi-jae terkejut dan muntah-muntah. Saat melihat boneka tali, ia langsung teringat dengan perkataan Taiwo yang mengatakan tubuh Jisoo seperti boneka tali. Yi-jae pun marah dan berniat balas dendam. Ia mulai mendatangi TKP kecelakaan mereka. Saat ia tertabrak, Yi-jae sempat melihat asisten Taiwo melempar memori dan juga pulpen Jisoo ke dalam selokan. Kemudian dia membuka selokan itu dan mengambil pulpen juga memori itu. Sementara di kantor, Taiwo terkenal ramah dan baik. Namun saat itu dia menghadiri seminar tentang pimpinan psikopat. Yi-jae yang terkenal bos yang baik, ia pun dicoba mengikuti tes singkat itu. Beruntung ia tak termaksud sebagai psikopat. Di saat yang bersamaan, Yi-jae mendatangi kantor Taiwo. Di sana ia menonton TV di mana Taiwo dipuji karena bos yang baik dan ramah. Namun saat itu tiba-tiba hidungnya mimisan dan ia pun pingsan. Saat di rumah sakit, ternyata tubuh Gyo-cheol terkena kanker stadium akhir dan hidupnya hanya tinggal 1 bulan lagi. Namun dengan bangga Yi-jae mengatakan kalau itu sudah lebih dari cukup. Saat keluar rumah sakit, Yi-jae berencana mencari rumah Taiwo. Namun asistennya tiba-tiba menelepon dan mengatakan lukisannya ada yang mau membeli. Yi-jae sempat melarangnya, namun saat tahu yang membeli adalah Taiwo, dia pun bergegas menemuinya. Saat bertemu di galeri, Yi-jae bersalaman dengan Taiwo. Taiwo kemudian meminta dijelaskan makna lukisan di hadapannya. Yi-jae dengan sikap dingin menjelaskan kalau lukisan itu dibuat dengan menghubungkan darah 5 orang. Taiwo bertanya apakah darah asli. Yi-jae menjawab ya, kemudian mengatakan kematian mereka terhubung dengan tangan dewa. Taiwo bertanya apakah tangan dewa itu dirimu. Dengan dingin Yi-jae menjawab ya. Kemudian Yi-jae mengatakan kalau dia tahu kalau Taiwo akan paham dengan karyanya, karena mereka mirip dan saling terhubung. Taiwo kemudian bertanya orang seperti apa mereka berdua. Yi-jae mengatakan dia juga membunuh sama seperti Taiwo. Mendengar itu, Taiwo terkejut juga terdiam. Namun Yi-jae mengatakan kalau dia hanya bercanda. Namun ekspresi Taiwo sedikit marah dan tersinggung. Ia juga mengatakan lelucon itu tidak pantas diucapkan. Saat Taiwo asik memandangi lukisan, Yi-jae berniat membunuh Taiwo. Namun seketika ia teringat dengan peringatan maut yang melarangnya membunuh. Kemudian asisten Taiwo datang karena Taiwo dipanggil pimpinan. Taiwo juga menyayangkan karena lukisannya tak dijual. Namun saat Taiwo pergi, Yi-jae mengatakan kalau ia menjual lukisannya dengan Taiwo, asalkan dia yang mengantarkan ke rumah Taiwo. Yi-jae juga akan mengundang Taiwo datang ke studionya untuk melukis di hadapannya. Ternyata Taiwo dipanggil untuk menghadiri ibadah kematian adiknya. Di sana Taiwo marah karena semua orang masih saja menangisi kematian adiknya. Dan alasan Taiwo membunuh adiknya bukan hanya karena urusan ahli waris saja, namun karena adiknya tahu aib masa kecilnya yang ingin membunuh anak pembantunya, dan ayahnya juga sudah mengetahuinya. Ia yang kesal tambah kesal sebab seminar psikopat yang ia hadiri tadi ternyata perbuatan ayahnya. Kemudian Taiwo meminum narkobanya dan pergi dari sana. Di jalan ada 2 detektif yang melihat Taiwo balap di jalan. Detektif muda itu pun mengejarnya walau sudah dilarang seniornya karena itu tugas polisi lalu lintas. Mereka terus saling kejar sampai terhenti karena ada jembatan putus. Detektif muda itu langsung menegur Taiwo dan menilangnya.
Namun saat melihat Taiwo kesulitan memasukkan identitasnya ke dompet, ia pun memaksa Taiwo untuk keluar. Taiwo yang kesal menanyakan nama detektif itu. Jadi namanya adalah Woo Ji-hun. Ternyata Taiwo menelpon pimpinan Ji-hun. Rekan seniornya ternyata mengetahui siapa Taiwo. Namun akhirnya Ji-hun dimarahi pimpinannya dan disuruh minta maaf. Ji-hun pun meminta maaf pada Taiwo. Namun Taiwo yang tak terima malah memukuli Ji-hun. Dan saat rekannya hendak membantu, dia disuruh tidak ikut campur kalau tidak mau karirnya hancur. Setelah puas memukuli Ji-hun, Taiwo pun pergi. Saat di gerbang rumahnya, ia dicegat sama Yi-jae. Dengan sengaja Yi-jae menaikkan sepatunya di logo mobil Taiwo untuk membersihkan sepatunya. Taiwo sempat melarangnya, namun Yi-jae justru menaikkan sepatu satunya lagi. Taiwo yang kesal langsung memukul Yi-jae dan menyuruhnya pergi. Namun saat akan pergi, dia malah diludahi. Mereka pun berkelahi, namun dengan tubuh Gyo Cheol, Yi-jae dengan mudah melawan Taiwo. Taiwo yang terdesak mengambil senjatanya dan menembak Yi-jae. Yi-jae pun tersungkur. Namun dia ternyata masih sadar dan berlari ke mobil Taiwo kemudian menyerangnya. Akhirnya Taiwo berhasil dikalahkan. Ternyata Yi-jae membawa Taiwo ke rumah Gyo Cheol. Ia berniat membunuhnya di sana. Namun saat itu tiba-tiba ia pingsan. Saat sadar ia justru sudah terikat di atas meja. Di sana Taiwo berniat membunuh Yi-jae seperti yang Gyo Cheol lakukan pada 15 korbannya. Taiwo juga menceritakan tentang pembunuhannya. Jadi pembunuhan pertama Taiwo adalah ketidaksengajaannya, yaitu korban tabrakan di scene awal saat Yi-jae mau interview kerja. Melihat korban yang memohon pertolongan pada Taiwo, dia merasakan seakan-akan dia adalah dewa dan getarannya sangat terasa. Namun setelah itu, berapa banyak pun orang yang ia tabrak, ia tak pernah merasakan getaran yang sama seperti pembunuhan pertamanya. Namun saat mendengar cerita pembunuhan Gyo Cheol di mobil, dia sangat gemetaran dan merasa kenapa dia tak pernah kepikiran melakukannya. Kemudian Taiwo mengambil gergaji mesin dan mulai memutilasi Yi-jae. Kemudian Yi-jae tersadar di alam maut. Maut mengatakan ini adalah kematian yang paling sakit yang Yi-jae rasakan. Dia juga mengancam jika Yi-jae membunuh, dia akan melempar Yi-jae ke neraka. Namun anehnya Yi-jae justru tertawa. Jadi ternyata Yi-jae sengaja membuat dirinya terbunuh karena dia sudah menyiapkan kamera yang merekam pembunuhan dan pengakuan yang dilakukan Taiwo. Melihat itu, Maut pun langsung menyadari akan hal itu. Rencana Yi-jae ternyata akan balas dendam di kehidupan berikutnya. Tembakan pun dilontarkan. Yi-jae tersadar ia sedang mengejar seorang preman, namun karena preman itu membawa senjata, ia pun kabur. Tapi tertolong oleh juniornya. Juniornya pun memarahi Yi-jae agar tidak memalukan nama polisi dengan perilakunya. Dan ia pun mengingatkan bahwa dirinya adalah An Ji-yong yang berumur 42 tahun. Ayahnya merupakan seorang polisi namun meninggal pada saat bertugas. Yang membuat An Ji-yong juga ingin menjadi seorang polisi karena melihat ayahnya adalah ayah yang keren. Namun ibunya malah sakit-sakitan sebab khawatir anaknya yang menjadi seorang polisi akan seperti ayahnya. Ia pun berjanji kepada ibunya bahwa dirinya akan menjaga keselamatan dirinya sendiri. Namun karena perilakunya yang selalu kabur di saat-saat yang penting, karena memikirkan keselamatan dirinya, ia pun diremehkan oleh rekan-rekannya, bahkan juniornya sendiri. Kedua polisi ini adalah polisi yang mengejar Taiwo saat ugal-ugalan. Saat bersama dengan juniornya yang dihantam, namun dia tak berbuat apa-apa. Setelahnya ia melihat berandalan yang pernah menikam dirinya saat di tubuh Taesang. Dia yang sedang memukuli seseorang dan direkam oleh banyak orang pula. Lalu Yi-jae pun memprovokasi berandalan itu dengan mengaku dia adalah Choi Taesang. Langsung saja berandalan itu emosi dan membocorkan rahasianya sendiri, yaitu ia pernah menikam Choi Taesang. Tapi karena panik direkam, ia pun mengancam semua orang yang di sekitarnya. Tapi Yi-jae kemudian mencegah hal itu dengan cepat. Berkat kemampuan tubuh ini, walaupun tubuh ini dicap pecundang, tapi ia tidaklah lemah.
di mana hal itu membuat Yi Jae viral seketika dan dianggap pahlawan karena aksi heroiknya. Para rekan kerjanya An Ji Yong pun juga terkaget-kaget akan perilakunya, sebab An Ji Yong terkenal sebagai polisi yang penakut. Di sisi lain, Yi Jae bersama juniornya pergi ke rumah Gyo Cheol untuk mengambil bukti rekaman. Setelah sampai, Yi Jae segera mengkopi rekaman CCTV saat Taewo mencincang-cincang dirinya. Beberapa saat kemudian datanglah tim forensik dan tim investigasi untuk mengamankan TKP, yang mana terlihat jejak dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Gyo Cheol. Di sana Yi Jae pun dipuji habis-habisan karena ia sudah melakukan hal yang luar biasa secara beruntun. Sementara itu, Taewo yang ketagihan membunuh membutuhkan mangsa baru, yaitu sekretarisnya sendiri dengan alasan akan pergi ke tempat yang bagus untuk makan malam. Ternyata ia membawa sekretarisnya ke rumah Gyo Cheol. Namun di sana nampak ramai polisi yang berjaga dan Yi Jae juga di sana menghentikan mobil Taewo. Yi Jae menjelaskan situasi dan menyuruh Taewo segera menjauh. Tapi ia juga menyindir Taewo dengan mengatakan sebuah pepatah, yaitu penjahat selalu kembali ke TKP, dan menanyakan nama sekretaris Taewo karena siapa tahu sekretarisnya akan menghilang. Yang mana hal itu membuat Taewo emosi dan langsung menyuruh turun sekretarisnya di tengah jalan. Lalu Taewo pun menghubungi bos gangster yang dulu mengincar Yi Jae saat di tubuh Lee Ji Hoon untuk mengurusi Yi Jae yang berada di tubuh An Ji Yong karena merasa terancam. Sementara itu, Yi Jae menyerahkan rekaman itu ke sebuah stasiun TV untuk disiarkan. Karena ia sendiri tidak percaya kepada instansi polisi sebab ia curiga mereka mempunyai koneksi dengan Taewo. Sepulangnya menyerahkan barang bukti, ia pun disambut bahagia oleh atasannya. Karena berkat Yi Jae, atasannya mungkin saja mengalami promosi jabatan. Tetapi si junior mengajak bicara Yi Jae dan mengungkapkan bahwa dirinya melihat Yi Jae yang menyalin video CCTV dan menghapus yang asli. Yi Jae menjelaskan bahwa video itu berisi Gyo Cheol yang dicincang, namun pelakunya adalah Park Taewo, yang mana jika video itu sampai ke kantor polisi, segera rekaman itu akan dihancurkan. Tetapi pada saat mereka berbincang, terlihat ibu kandung Yi Jae yang masuk ke kantor polisi. Ternyata ibu Yi Jae diperiksa polisi karena ibunya melaporkan bahwa ada orang tak dikenal yang menaruh tas uang di rumahnya. Tapi orang yang menaruh tas tersebut malah meninggal, yang membuat posisi ibu Yi Jae menjadi rumit. Yi Jae yang melihat itu membuatnya sedih, sebab apapun yang dilakukannya setelah meninggal tidak ada yang benar dan membuat ibunya kesulitan. Saat Yi Jae berpapasan, ia tak sengaja memanggil ibunya dengan ibu. Tapi setelah itu Yi Jae beralasan ia bingung memanggilnya apa, sehingga membuat kesalahan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Yi Jae mengikat tali sepatu ibunya dan menyuruh untuk memakai sepatu tanpa tali. Tapi ibunya menolak, sebab itu adalah sepatu hadiah pertama dari putranya, yang mana membuat Yi Jae teringat kenangan hal itu. Kemudian Yi Jae pun bertanya kenapa ibunya melaporkan tas uang itu, yang seharusnya ia menyimpannya saja. Namun ibunya merasa itu adalah hukuman dari langit, rasanya seperti dibayar sebagai ganti nyawa putranya. Makanya ibunya tidak ingin menerima uang itu, karena putranya lebih berarti daripada uang. Yi Jae yang mendengar itu hanya bisa bersedih dan menangis. Tetapi karena ingin setidaknya berguna bagi ibunya, ia pun memberikan bingkisan makanan kepada ibunya. Namun sesudah menaruh makanan itu, ia dikejutkan oleh seorang gangster yang akan menikam dirinya. Scene pun berganti kepada Park Taewo yang berada di ruang kerja ayahnya dan melihat sebuah berkas yang berisi tentang ayahnya yang menyelidiki perbuatan Taewo. Ayahnya pun datang mempergoki Taewo. Taewo yang tersinggung pun mengancam ayahnya sendiri dengan mengatakan bahwa ia suka cerita bangsawan zaman dulu, sebab saudara kandung dalam kerajaan adalah musuh yang harus bertarung sampai titik penghabisan, dan tidak terkecuali ayahnya pula. Untuk melampiaskan amarahnya yang seperti kesetanan, Taewo pun menyalip orang asing, lalu ia melakukan aksi kejahatan kepadanya. Setelah kejadian itu, Taewo mendapat kabar dari orang dalam stasiun TV bahwa mereka menerima rekaman Gyo Cheol yang dibunuh dan pelakunya adalah Taewo, dan rekaman itu akan disiarkan malam ini juga. Tetapi pada saat Taewo yang berusaha menelpon bos gangster yang akan mengurus Yi Jae, telepon itu dijawab oleh Yi Jae itu sendiri.
karena tampak si bos gangster yang sudah ditangkap oleh Yi Jae. Ternyata Yi Jae sudah menunggu dirinya diincar dan bisa mengantisipasi saat akan ditikam. Untungnya saja yang terluka hanya tangannya saja. Taiwo pun mengajak Yi Jae untuk membuat kesepakatan, tapi dia malah menyuruh Taiwo ke kantor polisi. Yang kemudian Taiwo pun menggunakan seluruh koleganya dan menemui Yi Jae di ruangan polisi korup yang memiliki jabatan tinggi agar bisa bernegosiasi dengan Yi Jae. Di sana Taiwo pun menawarkan uang, posisi, serta koneksi, tetapi Yi Jae menolak hal itu karena incarannya adalah Taiwo itu sendiri. Sambil merobek kertas kesepakatan itu, Yi Jae ingin mengajari Taiwo yang berpikir dia dewa, padahal hanyalah orang gila. Setelah perbincangan usai, Pak Taiwo ternyata memiliki rencana lain. Para polisi yang satu kantor dengan Yi Jae serentak mendapatkan pesan. Sang junior yang mendapatkan pesan juga tampak mendekati Yi Jae untuk menonton berita penangkapan Pak Taiwo. Diberitakan bahwa Taiwo yang mengakui dirinya telah menghilangkan nyawa seseorang, yaitu Gyo Cheol, seorang psikopat yang sudah memutilasi 15 orang. Dan pada saat itu, Taiwo diculik dan hanya membela diri agar dirinya tidak dibunuh oleh Gyo Cheol. Yang mana stasiun TV yang dipercaya oleh Yi Jae hanya menampilkan Taiwo yang diikat, dan pada saat Taiwo memutilasi Gyo Cheol tidak diperlihatkan, di mana seluruh media beserta relawan yang merupakan antek-antek Taiwo semuanya menolak Taiwo untuk dipenjara karena bersikeras tidak bersalah. Akibatnya atasan Yi Jae beserta Yi Jae pun diancam untuk dipecat. Kemudian Yi Jae juga diculik, yang tidak lain oleh teman polisinya sendiri. Karena pada saat semua teman polisi Yi Jae mendapatkan pesan itu adalah berisi untuk menculik Yi Jae. Sementara itu, Pak Taiwo yang mendapatkan kebebasan dari dukungan, dia dan polisi sedang dalam perjalanan bisnis menggunakan pesawat. Ia pun menyuruh antek-anteknya untuk membiarkan Yi Jae hidup, sebab ia sendiri yang akan mengurus Yi Jae. Setelah tenang akan urusannya sesuai rencana, Taiwo pun tidur. Tetapi pada saat dirinya bangun, terlihat pesawat yang sedang mengalami turbulensi, dan ada suara pengumuman yang mengatakan semua kejahatan Pak Taiwo. Namun pada saat dirinya mengecek, tidak ada siapa-siapa di pesawat tersebut. Taiwo pun diberitahu bahwa pesawat akan meledak dalam waktu 30 detik. Yang mau tidak mau dirinya harus melompat dari pesawat itu dengan parasut yang ada. Beruntungnya Taiwo bisa keluar dengan parasut yang tersisa. Tetapi pada saat mendarat langsung saja dirinya dihantam oleh mobil. Ternyata orang yang menabraknya adalah Yi Jae. Kembali flashback ke seminggu yang lalu, Yi Jae sudah menduga hal ini. Ia pun berhasil menghindari penculikan berkat junior dan atasannya yang ada di pihak Yi Jae. Menggunakan ingatan dari Lee Ji-hoon, ia berhasil mendapatkan buku keburukan Taiwo. Sebab Lee Ji-hoon ternyata mengetahui keberadaan harddisk yang berisi keburukan Taiwo yang dikorek oleh bos Lee Ji-hoon yang seorang gangster. Serta melalui ingatan Pak Jin-tae, Yi Jae mengetahui bahwa Taiwo menggunakan narkoba yang disimpan di pulpennya. Yi Jae pun menukarkannya dengan obat tidur. Dan Yi Jae memasang bahan peledak di dalam pesawat dan mengautopilotkan pesawat dengan ingatan Lee Ji-hoon. Lalu ia berhasil terjun bebas berkat pengalaman dan ingatan dari Seong Jae-sop yang merupakan pecinta olahraga ekstrim. Melalui bukti dari harddisk itu, akhirnya media TV mau menyiarkan hal itu. Dan berkat itu, para petinggi polisi juga ditangkap karena menerima suap dari Taiwo. Yi Jae pun kesal dan membalas perbuatan Taiwo setimpal dengan yang ia terima, hingga dirinya pun terasa menjelma dari semua orang yang pernah Taiwo hilangkan nyawanya. Di saat Yi Jae membekam Taiwo, datanglah maut untuk campur tangan dalam urusan ini. Namun Yi Jae tak peduli dan melanjutkan perbuatannya, tetapi perlakuannya terhenti saat dirinya melihat pulpen hadiah kepada Jisoo yang terjatuh, sehingga membuat dirinya pun mengurungkan niatnya itu. Namun Taiwo yang dibiarkan malah melunjak dan mau menikam Yi Jae. Yang kemudian hal itu tak terjadi sebab angin datang dengan kencang dan parasut milik Taiwo yang belum dilepas olehnya membuat dirinya terhempas terbang, dan dari belakangnya dia pun tertabrak oleh truk. 해피엔딩으로 끝났으면 좋겠어요. Akibat dari kecelakaan itu, Pak Taiwo mengalami koma dan kehilangan kakinya, dan ayahnya Taiwo pun mundur dari jabatannya akibat kelakuan anaknya.
Setelah semua pembalasan dendamnya, Yi Jae pun hanya bisa meratapi kesedihannya di depan pemakaman Jisoo. Lalu Yi Jae menjalani hidup sebagai seorang polisi dan mulai terbiasa dengan pekerjaan itu, yang mana dirinya juga mulai dihormati oleh rekan-rekannya karena An Ji Yong yang dulu adalah seorang pengecut, namun setelah Yi Jae mengambil alih tidak lagi menjadi seperti itu. Hingga suatu ketika saat Yi Jae sedang menjalankan tugasnya, tampak juniornya yang terluka akibat dari perkelahian, sehingga ia pun dilarikan ke rumah sakit, yang mana istri dan anak juniornya pun datang karena khawatir. Yi Jae yang melihat itu pun sedih dan berandai-andai jika saja dirinya tidak bunuh diri, mungkinkah kehidupannya akan bahagia seperti juniornya, di mana membuat penyesalan Yi Jae semakin mendalam. Scene berganti, Yi Jae dan juniornya sedang mengejar bandar narkoba, tapi sang bandar terlihat mengeluarkan senjata api. Yi Jae dan juniornya pun hanya bisa terdiam karena tidak membawa senjata apapun. Karena si bandar itu mulai menembak junior dan dirinya, Yi Jae pun nekat untuk menyelamatkan juniornya dengan menyerang si bandar. Yi Jae yang tertembak terus-menerus pun tidak punya pilihan lain selain menerjunkan dirinya bersama dengan si bandar. Sesadarnya Yi Jae pun kembali ke alam maut. Ia pun beralasan walau sudah dilarang bunuh diri, tapi ia melakukannya karena menyelamatkan juniornya, yang mana hal itu juga membuat Yi Jae merasa bangga melakukan hal itu. Maut yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan mengirim kembali lagi Yi Jae. Saat di tubuh baru, Yi Jae menyadari kenapa Maut tertawa, sebab Yi Jae baru saja dihidupkan di tubuh seorang gelandangan. Lalu dirinya pun melihat berita tentang pengorbanan dirinya sendiri sebagai An Ji Yong. Dipuji oleh orang-orang karena perlakuannya membuat Yi Jae merasa lebih bangga lagi. Ia pun bergegas untuk pergi ke pemakaman dirinya sendiri, tapi tampak Yi Jae yang diusir dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang, membuatnya menyadari bahwa pencapaian yang dicapainya tidak ada hubungannya dengan dirinya yang ada di tubuh baru. Apalagi saat dirinya berusaha menghibur juniornya yang menangis, karena juniornya merasa menyesal membuat An Ji Yong berkorban demi dirinya. Tetapi Yi Jae malah dibentak dan diusir oleh juniornya tersebut. Yi Jae pun menyadari bahwa terlahir dari tubuh yang berbeda berkali-kali dan mencapai prestasi tidak ada gunanya jika tidak bisa lagi hidup, yang mana dirinya juga meragukan jati dirinya sendiri akibat banyak ingatan yang diterimanya. Lalu pada saat bola ingatan itu datang untuk masuk ke tubuh Yi Jae, ia pun berlari agar tidak mendapat kembali ingatannya. Tapi ia malah terjatuh dari tangga dan meninggal. Kembali ke alam maut, Yi Jae pun berkata bahwa maut pasti senang melihat kelakuan Yi Jae yang membanggakan perbuatan yang bahkan bukan miliknya. Tapi semua itu tidaklah penting bagi maut. Dan ia memperingatkan Yi Jae bahwa di akhir babak ada rasa sakit yang di luar imajinasi Yi Jae menunggunya. Dan maut pun langsung menembak Yi Jae. Yi Jae tersadar di sebuah tubuh yang memiliki pekerjaan kantoran serta istri dan anak yang menunggunya di rumah. Yang mana hal ini merupakan keluarga idaman Yi Jae. Tetapi pria ini tampak mengalami PHK di pekerjaannya. Dan bahkan istrinya pun menceraikan dirinya karena pengangguran, yang membuat si pria ini putus asa. Ia yang tak memiliki tujuan lain pun berencana untuk mengakhiri hukuman dari maut dengan cepat. Ia pun berencana bundir dan menabrakkan dirinya, yang ternyata Yi Jae hidup kembali ke 7 tahun yang lalu, pada saat Yi Jae juga masih hidup. Dan tubuh yang dirasukinya adalah bapak-bapak bunuh diri yang kita lihat di episode pertama. Yi Jae pun menyadari semua hukuman ini tidak akan terjadi jika Yi Jae yang masuk ke tubuh ini tidak bunuh diri. Karena di kejadian inilah Yi Jae mengalami trauma dimulai, dan Taiwo yang menjadi psikopat juga dimulai di sini. Maut pun hanya bisa tersenyum dan mengolok perbuatan Yi Jae. Padahal itu adalah kesempatannya untuk membalikkan keadaan, di mana semangat Yi Jae sebelumnya yang ingin melawan permainan maut kepadanya, namun Yi Jae sekarang malah putus asa dan ingin cepat-cepat mengakhiri permainan ini. Yi Jae kemudian menegaskan pada akhirnya dia akan ke neraka dan kematian adalah cara untuk mengakhiri penderitaan. Ia juga akan segera mengakhiri dengan cepat ke tubuh siapapun yang ia masuki. Tetapi maut meremehkan Yi Jae
karena Lee pasti tidak akan melakukannya pada saat peluru ditembakkan. Hukuman terakhirnya pun dimulai. Lee pun tersadar bahwa ia sedang di rumahnya dan tubuh yang ia masuki tidak lain adalah tubuh ibunya sendiri. Lalu bola ingatan pun masuk ke dalam dirinya. Lee kemudian teringat atas pedih, sedih, susah, senang perjuangan ibunya dalam membesarkan Lee. Apalagi pada saat melihat tubuh Lee sesudah bunuh diri. Lee merasakan sendiri kesedihan ibunya. Ia pun mengingat perkataannya kepada maut bahwa bunuh dirinya tidak menyakiti siapapun. Tapi ternyata ibunya Lee adalah orang yang tersakiti atas perbuatan Lee. Ia pun menyadari apa kesalahannya selama ini yang maut katakan, bahwa kematian yang paling menyakitkan bukanlah saat dicincang maupun terbakar hidup-hidup, melainkan menyaksikan orang yang dicintainya meninggal, yang mana hal ini terjadi kepada ibunya sendiri. Sejak saat itu pun, Lee terus melanjutkan hidupnya sebagai ibunya sendiri, merasakan kesusahan harus bekerja padahal tubuhnya yang sudah rentan, dan melihat buku tabungan ibunya yang disiapkan untuk Lee untuk membangun rumah. Makin menyesallah Lee terhadap ibunya, apalagi ibunya selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Lee karena tidak bisa membuat putranya bahagia. Lee kemudian teringat ibunya ingin pergi ke sebuah gunung tempat ibunya dan ayahnya sering pergi. Lalu ia pun pergi ke gunung itu untuk mewujudkan keinginan ibunya. Sepulangnya karena larut malam, Lee yang sudah kelelahan pun terpeleset ke sebuah jurang. Walau tubuh yang rentan dan rapuh ini, Lee tidak rela tubuh ibunya meninggal seperti ini. Dirinya pun memaksakan diri merangkak untuk selamat. Sesadarnya Lee ada di sebuah rumah sakit. Dirinya pun menyadari keputusasaan yang ibunya rasakan melihat Lee meninggal. Sebab Lee berusaha sekuat mungkin agar tubuh ibunya tidak meninggal karena terbayang akan hal itu. 32 tahun berlalu, Lee sudah hidup di tubuh ibunya selama itu. Ia pun teringat perkataan Jisoo kepada Jang Geun-woo yang dirasuki Lee bahwa ia tidak akan benar-benar hidup jika tidak menjadi diri sendiri dan juga hidup dalam ketakutan. Namun Lee mengakui dirinya pecundang karena hidup akan ketakutan. Takut akan kepada dunia yang tidak mengakuinya, takut akan tertinggal dari rekan-rekannya, dan juga takut akan ditolak, yang mana membuat dirinya bunuh diri karena ketakutannya sendiri, sebelum bisa merasakan makna dari kehidupan. Sambil mengingat hal itu dan menyadarinya, ia pun meninggal di tubuh ibunya. Setelah sadar, ia mengakui merindukan maut, karena butuh waktu yang lama untuk Lee sampai ke sini. Lee mengungkapkan bahwa dirinya selalu memikirkan apa yang akan dikatakan olehnya kepada maut saat bertemu nanti. Yang mana Lee mencapai kesimpulan, ia pun mencoba memohon kepada maut untuk menembaknya sekali lagi, untuk mengulang hidupnya sebagai dirinya sekali lagi. Walau sudah tahu kesempatan untuknya sudah habis, Lee ingin hidup kembali sebagai Choi Lee. Melihat Lee yang terus-menerus menangis, membuat maut mengatakan bahwa Lee sudah menang dari permainan yang maut buat, karena sudah menghindari kematian dan selamat, serta sudah menerima hukuman penuh darinya, dan yang tinggal tersisa adalah penghakiman Tuhan. Namun sebelum itu terjadi, maut akan memberikan Lee satu peluru lagi. Lee kemudian menembakkannya dan memulai kembali kehidupannya. Yang terlihat di sini adalah tempat bunuh diri Lee pertama kali, karena terlihat HP serta surat wasiat Lee yang tertinggal, dan ibu Lee yang menelpon pun diangkat oleh Lee, yang bisa disimpulkan Lee sudah mendapat kesempatan keduanya kembali untuk hidup di tubuh aslinya. Oke guys, itulah akhir dari series Dead Game. Tadinya saya mengira Dead Game ini hanya mengambil latar belakang tingginya angka bunuh diri di Korea. Namun di akhir film, ternyata makna dari film ini ingin menyampaikan kepada kita untuk jangan mudah menyerah. Karena ada orang-orang yang sangat menyayangi kita dan menjaga kita. Tapi kita sering melupakan itu karena sudah terbiasa mendapatkan itu.
dan menganggap itu tak berguna. Jadi itu aja guys, makasih udah klik video ini. Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.